masing-masing. Selesai. Setelah membaca doa, kita masuk ke sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rantingsi dan teman sebelah kanan saya siapa namanya teh? Evi Kurniawati. Oke, dan Aisyah dan Niswasti. Oke, terima kasih. Setelah kita berkenalan, tahap selanjutnya adalah saya akan memberikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Di sini ada pengertian disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan pada pengawasan atau pengendalian. Kemudian kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas atau tidaknya belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling pokok, yaitu kedisiplinan. Di samping faktor lingkungan baik keluarga, sekolah, kedisiplinan serta bakat siswa itu sendiri. Kalau disiplin yang kita tahu kalau di sekolah itu paling hal mendasar, berarti kalau di sekolah menepati tepat waktu. Misalnya masuk jam 7.45 berarti jangan telat dari jam tersebut. Misalkan masuk jam 7.45, sebelum jam 7.45 kita harus sudah siap untuk masuk dalam kelas. Jangan sampai sampai ke sekolah jam 8 baru datang ke sekolah, itu tidak disiplin. Ya, contoh hal dasar di sekolah. Contoh. Kemudian selanjutnya belajar. Belajar adalah suatu panggilan hidup, karena tanpa belajar akan mengakibatkan menurunnya kualitas diri seseorang. Ya, kita sebagai umat manusia tidak luput dari belajar. Kenapa? Karena kita harus menambah pengetahuan. Dari apapun belajarnya, dari bentuk lingkungan atau mungkin dari sekolah. Apalagi di sekolah sudah jelas kurikulumnya ya yang harus kita pelajari, tinggal kita maunya untuk belajar dari dengan mengikuti kurikulum tersebut. Teman-teman, di sini dalam hal belajar kita dapat melihat teman-teman kita di sekitar kita bahwa siapa saja yang mau belajar dan tidak terlihat dari bagaimana mereka menyikapi guru-guru yang ada di kelas. Nah, teman-teman jadi pembelajaran atau bisa menjadi contoh buat yang lain untuk disiplin dalam belajar. Intinya dapat mengikuti ketika guru belajar di depan kelas, berarti kita dapat mengikuti pembelajaran guru tersebut. Itu adalah salah satu kedisiplinan, bagaimana kita mengikuti pembelajaran guru kita di kelas ya. Diketahui bahwa disiplin belajar sebenarnya suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan dirinya ya. Tanpa kesadaran dalam diri seseorang, dia pasti tidak menginginkan untuk belajar. Makanya setiap orang pasti harus ada niat untuk belajar. Contohnya sebagai peserta didik di sekolah ini, kalau saya menyebutnya wajib untuk punya niat untuk belajar. Karena jika tidak diiringi dengan niat, pergi ke sekolah pun tidak akan ya. Karena kalau misalkan contohnya ini, kita teorinya harus disiplin, tapi actionnya kita diam di rumah tanpa pergi ke sekolah. Akhirnya di sekolah statusnya misalnya apa. Jadi teman-teman, kita harus menyadari bahwa belajar itu penting. Makanya dengan kita menyadari, dengan kita punya niat yang baik untuk belajar, pasti niat ingin berangkat ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian misalnya di sekolah guru mengajar, kita mengikuti, ada tugas kita kerjakan dengan waktu. Kita dapat mengatur waktu. Misalnya mengatur waktu itu maksudnya minggu ini ada tugas 1 atau 2. Kita bisa mengefektifkan waktu, kita mengerjakan agar ketika hari H untuk pengumpulan tugasnya, kita dapat mengumpulkan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu. Dilanjutkan dengan materi masih termasuk disiplin dalam belajar ya. Di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis disiplin dalam belajar ada 3 macam. Yang pertama disiplin diri. Apakah kalau disiplin harus tepat waktu dan diri itu diri sendiri, berarti disiplin diri berarti tepat waktu untuk diri sendiri. Apabila peraturan atau ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi diri seseorang, jadi berlaku untuk diri sendiri. Contohnya disiplin belajar, disiplin bekerja, disiplin beribadah. Karena kalau beribadah juga sama kan,
pahalanya untuk diri sendiri. Ketika kita mengerjakan tugas dapat dikumpulkan dengan tepat, nah nilai plusnya, bonusnya untuk diri sendiri. Jadi di sini mendisiplinkan apa tugas kita sebagai siswa atau sebagai peserta didik di sekolah ini. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin sosial. Ini kalau sosial itu berkaitan dengan masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga kita, kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan rumah kita, atau peraturan-peraturan itu harus dipatuhi oleh orang banyak atau masyarakat ya di sekeliling rumah kita. Contohnya disiplin lalu lintas. Kalau di kita mah karena belum ada. Kalau di kota mungkin teman-teman tahu ada, kalau lalu lintas itu lampu merah, hijau. Jadi kalau merah harus berhenti, kalau biru dan kita melaju, ada abal-abalnya. Itu termasuk disiplin sosial maksudnya. Ya. Terus kalau di kita mah apa? Berarti suka ada itu sholawatan. Ya, jam sholawat kan jam 3:30 atau sudah asal sudah mulai. Kita sebelum mulai sudah ada standby di sana. Itu masuknya ke disiplin sosial juga. Terus terakhir, disiplin nasional. Apabila peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan merupakan tata laku bangsa atau norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Berarti kita juga termasuk rakyat Indonesia, karena di sini dikatakan nasional, berarti se-Indonesia. Ketika ada peraturan berarti kita mematuhi ke Bapak Bupati, kita Kabupaten Cianjur, berarti ketika ada peraturan di sekolah tidak boleh ada pemberitahuan surat kepada kepala sekolah. Ketika kita mematuhinya berarti kita sudah disiplin nasional, itu namanya sudah disiplin nasional. Baik teman-teman, dilanjutkan dengan kedisiplinan siswa dalam penelitian adalah keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas dan kaitannya dengan prestasi belajar. Yaitu yang pertama, disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar. Keberhasilan siswa dalam belajarnya dipengaruhi oleh cara belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Pada intinya ketika kita sudah berusaha, intinya kita sudah berjuang. Contohnya kita mengerjakan soal matematika, di mana menurut kita tugas tersebut itu sulit. Tapi kita berusaha untuk mengerjakan, entah salah atau tidak, tapi kita sudah berusaha. Pas nanti dikumpulkan tugasnya kepada guru, dan guru mengatakan nilainya misalnya hanya 7, hanya 8. Sedangkan kita menginginkan pasti sempurna, kalau 390 atau enggak 100 ya. Tapi kita hanya mendapat nilai 75 atau 80. Tapi tidak apa-apa, itu adalah hasil dari usaha kita. Apalagi kalau misalkan kita usaha dalam mengerjakan tugasnya maksimal, berarti kita lebih teliti lagi, lebih paham lagi. Apalagi kita menyempatkan waktu untuk bertanya kepada guru kita di luar jam belajar misalnya, untuk lebih paham lagi. Jadinya berarti ketika nilai kita kurang dari misalnya sesuai dengan keinginan kita, berarti ada yang harus ditingkatkan. Apa itu yang salah gitu, ya. Oke, dilanjutkan dengan disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Kalau dari poinnya pemanfaatan waktu, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu, karena pasti banyak uang. Kalau di rumah para perempuan kegiatannya pasti pekerjaan perempuan. Nah, di luar jam itu kita memanfaatkan waktu uang rebahan kita dulu, baru kita kerjakan tugas dulu. Setelah selesai baru kita rebahan lagi. Jadi tugas-tugasnya diselesaikan. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oke, ini terakhir ya. Ini terakhir tentang disiplin terhadap disiplin terhadap tugas dan disiplin terhadap tata tertib. Disiplin terhadap tugas, intinya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau disiplin terhadap tata tertib, intinya melaksanakan tata tertib yang ada, misalnya di sekolah
tidak boleh memakai kerudung hitam, berarti cukup dengan memakai kerudung warna putih ya. Itu contohnya disiplin terhadap tata tertib. Dari kata-katanya saja kita pasti sudah paham. Tinggal bagaimana kita melaksanakan dari peraturan yang ada. Oke? Untuk materi tentang disiplin dalam belajar dan jenis-jenisnya hanya itu saja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan saya buka sesi tanya jawab. Silahkan ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya Bu, Oke, silahkan. bagaimana cara supaya tidak malas belajar? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Neni Sulastri. Bagaimana supaya kita tidak malas belajar? Yang pertama yaitu niat. Niat kita ingin tahu, menambah ilmu atau pengetahuan. Jadi apa yang kita pelajari supaya lebih paham lagi misalnya. Dan untuk kita keluar dari kemalasan itu pertama niat. Yang kedua, jangankan untuk mengerjakan tugas, memegang buku saja sudah malas, melihat buku saja sudah gelap. Jadi langkah awal itu niat. Yang kedua kita pegang dulu bukunya. Selanjutnya kita bisa buka, baca perlahan. Itu tidak harus sehari itu sekaligus. Tapi kita menyempatkan waktu ketika kita sudah punya jadwal setiap hari belajar. Kita ambil buku, 1-2 buku kita buka. Apalagi kan di sekolah kita mau tidak mau harus mencatat dalam sehari tugas ada berapa, mata pelajaran apa, tugasnya seperti apa. Ketika kita sudah tahu tugasnya apa, kan pulang ke rumah otomatis jam waktu panjang ya. Kalau dari sekarang kita pulang misalnya jam 1, berarti banyak setelah sholat kita makan, setelah makan kegiatannya apa misalnya. Nah, jadwalkan setiap hari belajarnya berapa jam. Kalau 1 jam kebanyakan ya 30 menit berarti. Kalau 30 menit kebanyakan kita 15 menit. Jadi kita jangan langsung harus belajar setiap hari 5 jam non-stop, tidak bisa. Jadi harus mulai sedikit-sedikit, misalnya paling lama 1 jam. Kalau sudah 1 buku misalnya sudah tugas pertama itu sudah masuk ke kita belajar menyelesaikan 1 tugas. Dan ternyata masih banyak tugas yang lain. Ini 1 sudah selesai. Besoknya kita lanjut lagi, minimal sekalipun misalnya 1 tugas ada 5 nomor, 1 kali mengerjakan minimal 2 nomor harus dikerjakan. Jadi itu diterapkan setiap hari, dibiasakan. Apalagi kalau hari libur juga boleh. Misalnya tidak libur sehari pun kita menyempatkan di hari libur belajar 30 menit atau 10 menit membaca buku, tidak mengerjakan tugas sama itu juga. Jadi tergantung dari niat dan kesadaran diri kita untuk keluar dari zona pemalas, untuk keluar dari zona rebahan. Jadi kita step by step, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Jadi mengerjakan tugas dia sama, untuk sebenarnya nama dituntut, ending nama insya Allah beresnya, ayo mengerjakan rumah. Dah, paham maksudnya? Paham Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya bagaimana cara mengatur waktu belajar di rumah? Oke, saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan saya, teman-teman bisa ya mengungkapkan pendapatnya. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Evi. Bagaimana cara memanfaatkan waktu atau mengatur waktu belajar di rumah gitu ya? Oke, kita atur waktu. Kalau Evi jadwal di sekolahnya jadwal hari Rabu dan Kamis. Berarti hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu berada di rumah standby. Sebagai anak-anak perempuan, kalau sudah tahap SMP pasti sudah belajar bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah. Berarti kalau pagi-pagi seperti biasa kita membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Kalau tidak sekolah nih misalnya hari Senin karena jadwal orang lain misalnya jadi kita nggak masuk. Nah, kita setelah membantu orang tua pekerjaan di rumah, kita juga sudah bersih-bersih,
sudah makan dan sebagainya, sudah waktunya santai. Misalnya selesai hari pagi itu jam 8, selesai beres-beres jam 9 misalnya, atau jam 8 sudah beres karena sudah dari subuh kita mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, teman-teman mungkin lelah juga, setelah mulai kita istirahat dulu. Nah, ketika pikiran kalian sudah siap dengan niat yang baik, nah dari jam 10 sampai misalnya asar, pilih maunya jam berapa, atau sudah sholat zuhur misalnya jam 1, udah kita belajar jam 1 sampai jam 2, dan waktu itu kita belajar, atau besoknya kesibukannya beda lagi, tapi tetap dalam 1 jam itu kita harus belajar. Misalkan hari ini, hari Senin jam 1 sampai 2, besok karena jam 1 sampai jam 2 ada gangguan yang lain, misalnya disuruh oleh orang tua atau apapun bentuknya ya, kita ubah saja jamnya. Yang penting dari hari-hari setiap hari itu harus ada pemanfaatan waktu kita untuk belajar, dimanfaatkan untuk belajar. Misalkan hari Rabu, berarti berangkat sekolah, pulang jam 1 siang, pulang. Berarti kalau lelah, berarti sebelum tidur bisa sholat bisa, beres mengaji, dan sebagainya kita bisa belajar. Kalau tidak mengerti, kalau saya kebiasaan dulu waktu SMA, pemanfaatan waktu belajar itu bangun tidur kalau subuh. Jadi jam 4 sudah bangun karena belum menunggu azan subuh ya. Apalagi kata orang-orang kalau pas bangun subuh itu otak masih fresh, kita sudah istirahat total, tidur yang nyenyak, jadi otaknya masih fresh. Buka buku insya Allah. Nah, kalau misalkan udah belajarnya pas adzan, berarti udah saya itu udah pas adzan subuh udah berhenti, udah aktivitas pagi berarti. Kalau saya gitu. Tapi tergantung dari kesiapan teman-teman. Misalnya saya tidak siap pulang sekolah karena lelah, yang terpenting dalam 1 hari itu harus ada jam kita belajar, dimanfaatkan untuk belajar. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang mau berbagi pendapat? Tidak ada, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan. Untuk evaluasinya, saya harap dengan materi disiplin dalam belajar ini, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan disiplin dalam belajar ini, melaksanakan di kehidupan sehari-hari kalian, karena kan kalian juga sebagai siswa, juga sebagai peserta didik, jadi teman-teman bisa melakukan itu, mencoba. Misalnya sehari sejam terlalu lama, mungkin beberapa menit membaca judulnya saja atau apa saja. Saya harap teman-teman dapat meningkatkan belajarnya lebih dari itu ya. Nah, setelah itu berarti kita tutup saja dengan doa. Baik, kita membaca alhamdulillah atau hamdalah dalam arti masing-masing mulai. Selesai. Terima kasih.